Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususan mu'alifatul kitab Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balawati wal bara'ah birriqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa hafazhumul malaikatu wa tawaffathumur rahmatu wa dzakarallahu man indahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang insyaallah berbahagia ini kita bisa bertemu lagi, masih dalam keadaan sehat, masih diberi nikmat untuk berzikir kepada Allah, sehingga kita bisa hadir di sini. Mohon izin ini Kang sehat, karena kula rada semangat sampai subuh ya. Siap. Oh, soalnya kan tas dicas. Ada mau dicas makanya kan, wah kuat. Dan sehat kan aleh nggak sampai dicas. Kadangnya lebih meningkat kan. Amin. Nah, salah satu kita mensyukuri nikmat itu adalah kita selalu menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kita intisalan menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah berzikir. Zikir pada kulitnya, pada syariatnya itu memang sunnah, tapi pada hakikatnya adalah wajib berzikir mengingat Allah itu. Kalau mau kan tak bacakan di hadis. Ini hadis yang sangat luar biasa. Tidaklah satu kaum duduk di satu majelis illa hafazhumul malaikatu, kecuali malaikat itu ikut mengitari sekitar kita. Ada malaikat-malaikat yang sangat banyak sekitar kita. Bukan hanya itu, wa tawaffathumur rahmatu, kita ini akan tenggelam, maksudnya tenggelam dalam rahmat Allah. Kita ini akan ditenggelamkan dalam rahmat Allah. Asal makna mata wasatu kelalap itu tenggelam di rahmat Allah. Dan tanazalul diturunkan, tanazalul rahmatu diturunkan kepada kita juga rahmat kasih sayang. Tanazzalu sakinah, tanazzalu sakinatu, kemudian diturunkan kepada kita juga ketenangan. Ketenangan ini yang sangat mahal ya. Jadi lamun mungkinnya terzikir masih durung tenang, kita perlu dipertanyakan, masih mikiri hal-hal yang di luar kita pikirkan. Masih mikir hukumnya, berarti ada apa dengan zikir kita kan? Seperti sholat. Nah, yang paling dahsyat yang terakhir di makalah hadis ini, yang paling dahsyat itu apa? Wa dzakarallahu man indahu.
Allah akan menyebut-nyebut kita man indahu kepada yang di sisinya. Yang di sisi Allah itu adalah miliaran malaikat. Jadi yang ada di sini disebut oleh Allah. Bayangkan, disebut seorang presiden saja kita itu bangganya minta ampun. Bila kita ada di stadion yang sangat besar, disebut oleh presiden, itu Kang Syihabuddin teman sekolah saya, mohon bangun Kang Syihabuddin. Kang Syihabuddin bangun, mata tertuju kepada Kang Syihabuddin. Gemuruhlah satu stadion tepuk tangan. Kita di sana ada ribuan malaikat, bukan ribuan ya, miliaran malaikat memandang menatap kita, karena kita ini difokus lagi sebut-sebut sama Allah dengan wasilah apa? Wasilah kita berzikir seperti tadi itu. Nah, walaupun zikir sejam itu nampak lelah sekali. Nonton film kita kuning kaning 21 pengen Ramayana rong jam setengah orang pegang serius asik nonton film. Zikir ini dodok dua suara teman nggak sampai suara teman dodok itu. Tapi nonton film rong jam setengah sampai pas maghrib mancing isya lewat, senang betul-betul heran. Kamu harus cerita apa? Nah, lanjut ning makola iki makola kapil. Makola 34 panjenengan. Wingi dijelaskan ning griyane Kang Sinten Kang Badrul bahwa di dunia ini hal yang sangat wajar bila kita ketemu dengan hal-hal yang meruatkan pikiran. Ikus menjadi sifat dunia, bahwa di dunia ini ya beginilah adanya. Tidak akan kita menemukan kesenangan. Sing dua pegawaian kan pegel kalau pegawaian lelah. Sing ora dua pegawaian lelah kepengen pegawai. Kadang kita menangis merasa capai dengan kehidupan, tetapi ada di luar sana yang menangis ingin seperti apa yang kita capai. Enakan mengatur di kanan. Ada yang seperti itu. Itulah dunia. Dunia didesain seperti itu ada hikmahnya. Apa? Supaya kita itu tidak betah di dunia ini, supaya kita rindu pulang, supaya kita rindu untuk berdoa, berzikir bersama Allah. Itu sebenarnya hikmahnya. Coba kalau dunia ini didesain dengan kesenangan-kesenangan yang tiada henti, pasti kita akan semakin jauh, semakin lupa kepada Allah. Kita pun tidak akan ingin pulang. Seperti kita berduaan dengan orang yang kita kasihi, yang orang yang kita cintai. Kita tidak ingin cepat-cepat berpisah. Sama. Untung di dunia ini didesain dengan akadar. Ya, seperti itu. Di sini dijelaskan makalah ke-34 Syekh Ibnu Athaillah ngomong mengatakan mata waqafu matlubun, mata waqafu ora sulit, asal makna ora mandang, ora sulit matlubun apa kang den jaluk, apapun permintaanmu itu sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit apapun permintaanmu, anta utawi sira tolibuhu iku ngejaluke sira birobika kelawan pangeran sira. Sebenarnya apapun permintaan kamu, di sini dijelaskan baik itu permintaan dunia, kepengen suki, kepengen duwe rapih, kepengen wahyu, kepengen dua umat tingkat, permintaan akhirat, kepengen usul ning pangeran, itu mudah asal
yang engkau minta itu kepada Tuhanmu, birobika, permintaanmu kepada Tuhan. Kita masih kenapa permintaan kita tidak lekas dikabul? Kamu dikir dinai zikiran sing wong prateo dik sing umane ning arep makam kan ke ngucu dibaca 3.000 insyaallah oleh rapi. Orientasinya itu di zikirannya tersebut. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Fokus ya Rahman, ya Rahim bukan kepada Allah, tapi ya Rahman, ya Rahim ini di zikirannya. Seminggu kemudian lapor maning primen si orang mempangguan. Lah, primen asal ya wis tak lakoni. Puasa seminggu, zikiran 3.000 sedina, orang mempangguan. Karena apa? Tujuannya bukan kepada Tuhan, kepada zikiran. Mungkin dijelaskan mungkin. Wala tayasaru lan ora gampang matlubun apa kang dijaluk, apa yang diminta, apa yang didoakan, anta utawi sira tolibuhu ngejaluke sira binafsika kelawan nawake sira. Sebab apa engkau doa tidak cepat dikabulkan? Sebab engkau meminta dengan merasa yakin dengan kekuatan, bukan kekuatan Allah. Ada 2 cerita yang semoga waktunya cukup sampai subuh. Dengan kopi ini. Oh, enak banget kan? Pas. Cerita pertama itu cerita Nabi Musa, ada di kitab Ihya dan kitab lain. Pada suatu hari Nabi Musa itu sakit gigi. Mungkin bapak-bapak di sini pernah mendengar, pernah ngaji ya. Sakit gigi yang tidak tertahankan. Nabi itu biasanya namun sakit 2 kali. Nah, maksud 2 kali sakitnya itu Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, lalu pengen waras ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, datanglah engkau ke tempat ini, ke sebuah bukit gunung, cari rumput yang seperti ini, makan rumput itu. Akhirnya Nabi Musa sambil sakit gigi memegangi pipinya berjalan di gunung yang tinggi, cari-cari ke sana kemari, ketemu. Setelah ketemu, dimakanlah rumput tersebut. Setelah dimakan, bismillahirrahmanirrahim, beberapa detik kemudian hilang. Sakit giginya hilang. Alhamdulillah. Turunlah. Beberapa lama waktu kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Tanpa berdoa, tanpa cangcingcong, langsung berangkat ke gunung yang tadi itu cari rumput yang seru. Dipangan yang dilarang. Aduh, dipangan yang dilarang. Doa ya Allah, apa nih kita untuk dipangan deh. Orang yang waras rumput sing pertama casplang luar biasa, saiki tambah larang. Akhirnya Allah memberi wahyu, wahai Nabi Musa, yang pertama engkau berdoa, cantelanmu, keinginanmu itu kepadaku, sehingga aku menyembuhkan. Sedangkan yang kedua, cantelanmu dirimu sendiri, engkau tidak ingat kepadaku, sehingga rumput itu tidak menyembuhkan kamu. Rumput.
Nah, jadi ada beberapa hikmah di sini. Hikmah yang pertama, ketika kita minta kesembuhan, ketika kita pengen pinter, kita kepengen duwe rabi, kita kepengen suki, sing pertama adalah meminta kepada Allah. Setelah meminta, kerjakan pekerjaannya. Sing kepengen suki ya dagang aja wirid bae. Sing kepengen pinter ya sekolah, ya belajar, ya kursus. Sing kepengen nyalon ya deketi orang-orang yang di lingkaran kuat. Itu harus ada. Sing kedua, nah dari cerita tadi ya, jangan kita itu menyantelkan dengan kekuatan diri saya sendiri bahwa saya mampu. Jangan, tetap jalanin pangeran. Diijabah, ya alhamdulillah. Orang diijabah, ya alhamdulillah. Loh, kripun alhamdulillah kabeh? Wis dijelasaken wingi kan. Jarane makalah sebelumnya, mata futiha wa qababul fahmi minal mati. Ketika kau sudah diberi paham arti sebuah larangan, sebuah cegahan, arti sebuah tidak diminta, adal man'u ainal itobi. Tidak diberinya itu adalah hakikat pemberian. Itu hakikat pemberian. Satu. Kedua juga ada makalah selanjutnya itu yang lebih unik. Jangan kita kalau berdoa itu mendikte Tuhan sesuai waktu kita, sesuai yang dikehendaki kita. Biarkanlah Allah yang mengatur skenario-nya di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kita pilih. Cara ninggalan mata rokal jahla, mata roka minal jahli sayan. Wis dientekaken bloone, jare lamun ninggal nama. Lamun dientekaken bloone, lamun mangan kan sampai bersihkan kan. Jadi otakmu sangat kosong. Man aroda ayuhdisa fil waqti, orang yang mengharapkan sesuatu dari doanya fil waqti, pada waktu, ghairu ma adharahu Allahu fihi, dengan sesuai kehendak dirinya, bukan kehendak Allah. Jadi saya Ibnu Atina ngomong goblok ditekakan, berarti laka otak laka polone ditekakan. Kalau meminta sesuatu sesuai dengan keinginan waktu kita, bukan keinginan waktu Allah. Jadi kalau wirid kita diputer-puter tasbih pitung dina, orang hasil aja dibanting tasbihnya. Pertama benahi niat kita, kedua kita harus syukur. Inilah yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan saya salah niat, atau jangan-jangan inilah yang terbaik untuk kita. Itu. Gitu dengan munculkan ngantuk itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua dari ini ya, di surat Hud ayat 42 sampai 43, ada di surat Hud saja. Silakan dicari di surat 40-an. Di situ menceritakan tentang Nabi Nuh dan anaknya Kan'an. Ketika Nabi Nuh sudah bosan dengan umatnya yang diajak selama katanya 950 tahun, tidak iman juga, cuma dapat 80 orang. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, dan doanya itu langsung diijabah. Ketika diijabah, singkat cerita, Nabi Nuh alaihissalam menaikkan orang-orang yang beriman di atas kapal. Nah, ada anaknya yang bernama Kan'an.
Kata Nabi Nuh, wahai anakku, cepatlah naik ke sini. Hari ini tidak akan ada orang yang selamat. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kafir. Cepatlah ke sini. Katakan dengan pongah dan sombongnya, dengan kekuatan dirinya, saya tidak mau ikut engkau. Saya akan ke gunung itu. Pasti gunung itu menyelamatkanku karena tinggi. Akhirnya apa? Gelombang yang maujud, gelombang yang sangat besar katanya. Gelombang yang sangat besar menenggelamkan semuanya. Nah, kaitannya Bapak-bapak saudara, kita itu kadang merasa diri kita hebat dengan rencana kita tanpa melihatkan Allah, melibatkan Allah. Contoh sebagai wong tua, nih dia anak sekolah ya, wih kita masuk sekolah ngingkana kah daripada sekolah ning kono mah. Mari kan mesti dijamin mutune wis pasti lulus, keluaran dari situ pasti kerja. Niat awalnya wis konon, bukan menyandarkan apapun kepada Allah, tapi menyandarkan ning sekolahan, menyandarkan ning jabatan, menyandarkan ning kekayaan. Padahal arus kehidupan, gelombang kehidupan yang begitu besar, sama kita juga sekarang diterjang arus yang begitu besar, belum tentu mampu kita selamat dari gelombang dan arus yang begitu besar itu, menyelamatkan anak kita, menyelamatkan diri kita, kalau kita bertumbuh kepada otak dan pikiran kita, bertumbuh kepada Allah, berdoa. Kalau kata-kata indahnya, ya Allah, kutuliskan semua permintaanku kepadamu dan kuserahkan penghapusnya kepada dirimu. Kata-kata indahnya. Artinya apa? Kita menulis keinginan sebanyak-banyaknya apa yang kita minta, tapi ingat, penghapusnya berikan kepada Allah. Pasti Allah tahu yang terbaik untuk kita. Iki mah anak umpamanya wis kita mah orang papa sekolahan dan muslimah, soalnya karena mah terbaik kualitasnya itu loh, tidak dipikirkan nanti ke depannya sholatnya bisa enggak. Itu wis mengkono di dalam akan bayar kita pengen jadi guru SMP. Dari satu kelas itu mungkin satu kelas itu sekitar 33 soal gemuk orang belah. Itu yang bisa baca Quran di bawah 10. Di bawah 10 ada 3 ada 4. Masih ikro kadang, masih ngaji harus ada. Wis orang ngaji. Kenapa orang ngaji? Isi wis gede. Bahkan SMP. Lah wong tuane trimen. Wong tua kuwen ku coba contoh introspeksi, mari kita introspeksi diri masing-masing. Ketika kita sekolah, kita rela bayar, kita rela mengantar, kita rela membangunkan, kita rela keluar duit. Tapi ketika sholat subuh, alasannya ketika orang diajak orang tega melas anak kita nih kuwen. Embekan anu lah, saya turu kalau jam 8 jam itu ditekakan. Aneh, sekolah ulang menyelamatkan ya bukan saya mau ini sekolah ya, maksudnya agama ditanamkan, keduniaan ya jangan ditinggalkan. Itu seperti itu. Sekali lagi di sini diterangkan, tidaklah sulit bagi Allah untuk mengabulkan semua permintaanmu
baik permintaan dunia maupun permintaan akhirat, selagi engkau meminta kepada Allah, bukan meminta kepada kekuatan dirimu sendiri, bukan meminta kepada kecerdasan otakmu, bukan meminta kepada jaringan relasimu. Itu yang bisa disampaikan hari ini. Insyaallah mulai bertahan. Tadi kan mana orang ya? Udah lah aja. Tidak jawab sama masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.